Sementara itu, Dewi Persik ikut angkat bicara soal ramai-ramai selebriti lakukan operasi plastik demi mempercantik diri. Seperti diketahui, operasi plastik belakangan ini cukup marak dilakukan oleh selebriti papan atas tanah air. Namun lain halnya dengan pedangdut Dewi Persik. Ia mengaku sempat ditawari untuk melakukan endorse operasi plastik serta mendapat bayaran tinggi oleh sebuah rumah sakit di Korea jika mau melakukan hal itu. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, ia belak-belakan ditawari endorse untuk melakukan operasi plastik. Aku tuh ditawari, dikasih duit, sama ditawari di endorse, jadi gini, hidungnya aku kan gini nih, hidungnya aku nih, ya, gini, ini. Jadi dia tuh dinaikin gini, gini. Enggak ya, enggak bagus ya. Tak hanya itu, pemilik goyang gergaji itu bahkan juga dijanjikan akan dibayar sampai 1 miliar jika bersedia menjalani operasi plastik di bagian hidungnya. Namun Dewi Persik tegas menolak tawaran tersebut. Mereka kasih duit aku, mereka kasih duit aku 1 M. Dia bilang kontrak aku untuk ke Korea untuk naikin ininya nih, untuk naikin ini. Gini. Tapi aku nggak mau. Bukan masalah 1 M-nya ya. Nanti ya kalau ternyata hidungnya aku terus udah gitu, ini udah mancung terus dibikin kayak gitu terus tiba-tiba busuk, gimana amit-amit baik. Seliweran di sosmed, kadang-kadang ada yang masuk ke saya, hidungnya mancung banget. Yang harus dihindari dari operasi hidung itu adalah tension. Tidak boleh over tension ke kulit karena lama-lama bisa tipis, bisa bengkok dan jebol. Nah, itu terjadi pada saat pemasangan L-shape implant yang terlalu panjang, terlalu berlebihan sehingga menekan hidung sampai ngedorong hidung sampai kejauhan. Kalau Anda sampai bisa ngeraba si implannya, itu hati-hati. Ya. Sebaiknya tidak dilakukan demikian, nggak boleh overtension. Terus yang kedua, L-shape implant itu sebaiknya tidak dikerjakan pada hidung yang pendek. Kadang-kadang pasien datang hidungnya begini nih. Hidung pendek ya, pendek banget terus pengen didorong setinggi-tinggi, nggak bisa. Kulitnya nggak akan kuat, kulit ini nggak kuat ya. Jadi nah itu hati-hati, itu yang sering bikin bolong, bikin jebol gitu. Penolakan mantan istri Angga Wijaya itu bukan tanpa sebab. Ia mengaku khawatir dengan hasilnya. Sebab saat ini hidung Dewi Persik sudah mancung sehingga ia tidak mau salah ambil langkah. Sontak unggahan Dewi Persik ini membuat netizen mencurigai kalau hal itu menyindir rekan-rekan artis lainnya yang melakukan oplas. Itu gini ya, kalau kita mau rinoplasti bukan pengen semancung-mancungnya. Ya. Seindah-indah. Kalau Anda pengen semancung-mancungnya, Anda pergi ke Timur Tengah itu hidungnya mancung-mancung semua tapi nggak semuanya cakep. Nah, kapan sebuah operasi rinoplasti itu memberikan efek baik secara tampilan itu pada saat dia harmonis. Jadi operasi, kalau saya ya goalnya itu usahakan se-natural mungkin. Kalau bisa nggak kelihatan kayak dioperasi. Jadi bukan mancung tapi dari jauh kita lihat wah itu operasi itu. Kalau aku mah demi sebuah berita nggak harus sampai yang ekstrim ya. Jadi aku seperlunya lah, ibaratnya kita di posisi yang tepat gitu loh. Jangan sampai kita terlalu over. Aku waktu operasi plastik itu bagian hidung aku ini sekarang memang bentuknya agak sedikit besar karena waktu itu aku bikin runcing. Ketika runcing itu aku sampai 3 kali operasi. Jadi setiap 3 tahun itu karena kulit aku wajahnya putih banget gitu ya, jadi gampang tipis ujungnya sehingga implannya bisa keluar. Jadi akhirnya dibuat dokter menggunakan tulang telinga itu tulang rawan telinga di bagian depannya sehingga memang bentuknya itu tidak bisa seperti implan. Jadi tapi dia natural gitu, tidak runcing. Cuman dia lebih tahan lama, jadi mungkin aku harus operasi bisa 8 tahun 10 tahun ke depan. Jadi nggak kayak kalau runcing 3 tahun 4 tahun kan operasi lagi capek banget. Berbanding terbalik dengan kondisi Syahrini, jelang kelahiran anak keduanya, Tengku Dewi Sylvia Putri Siregar justru tengah dihadapkan pada sidang perceraian dengan suaminya Andrew Andika. Barihnya Andrew Andika bukan hanya ketahuan menduakan hati, namun juga hutang uang sebesar 35 juta kepada Tengku Dewi. Padahal uang itu merupakan tabungan Tengku Dewi untuk menambah biaya persalinan kelak.
Kekesalan Tengku Dewi terus berlanjut sejak memutuskan untuk menggugat cerai Andrew Andika. Melalui akun media sosial, ia juga menuangkan kekesalannya kepada Andrew yang kembali pada profesi sebagai disc jockey di tengah proses perceraian mereka, sekalipun Andrew beralasan jika sudah tidak punya uang lagi. Benarkah demikian? Saya tidak mengharapkan juga ya, karena saya bisa cari duit sendiri juga, karena pokoknya dipermudah aja deh semuanya. Sementara soal perceraian, Tengku Dewi tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan pria yang tak henti menyakiti hatinya. Selain itu, Tengku Dewi juga menegaskan tetap akan meminta Andrew Andika memberikan nafkah anaknya sebesar 20 juta per bulan. Lantas bagaimana pihak Andrew Andika menanggapi tuntutan itu? Maaf ya. Ya, semua orang pasti ada masalah ya, jadi hadapin aja. Kalau misalnya mau dibikin melo-melo, galau-galau, mau sampai kapan gitu loh. Hidup kan tetap harus berjalan ya. Jadi sekarang saya mengajukan, berarti saya harus selesaikan juga kan. Jangan setengah-setengah. Akan berusaha semampu gua untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi. Yang pastinya gua tidak mau cerai. Gua lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Gua tidak ingin berpisah. Gua berharap kayak mudah-mudahan semuanya bakalan baik-baik aja sih ke depan. Di tengah kerumitan masalah rumah tangga Tengku Dewi, langkah artis Kimberly Ryder menggugat cerai Edward Akbar ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengejutkan publik. Bagaimana tidak, rumah tangga yang dibangun selama 6 tahun akan berhadapan di sidang cerai pada 24 Juli 2024. Pihak Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang ditemui membenarkan jika berkas gugatan dan jadwal perceraian pasangan Kimberly Edward sudah ada. Ya benar ya, sudah ada daftar tanggal 12 hari Jumat melalui kuasa hukumnya. Ada memang inisial K berlawanan dengan inisial E, itu daftar ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka menggugat cerai dan juga hak pengasuhan anak. Pasti semua ada jalannya, pasti semua ya insya Allah ya dikasih jalannya sama Allah. Keep that relationship going aja gitu tanpa orang lain perlu tahu semuanya tentang hal itu. Menurut pihak Pengadilan Agama, isi gugat cerai Kimberly terhadap Edward Akbar termasuk juga soal hak asuh kedua anak mereka. Sementara soal harta gono gini masih dalam pembicaraan dan kemungkinan bisa diketahui pada sidang perdana. Disinggung soal penyebab perceraian, pihak Pengadilan Agama tak mengungkapkannya secara gamblang. Itu saya belum mempelajari secara mendalam ya, karena itu kan belum masuk wilayah persidangan dan masuk wilayah nanti kewenangan majelis hakim.